saya Martha Suherman. Buat teman-teman di sini yang sudah kirim email ke marthasuherman@gmail.com, hari ini saya akan memilih satu buah email untuk dibahas. Dan kebetulan tadi aku udah lihat pertanyaan itu mengenai settingan kamera, gimana sih caranya memotret di pagi, siang, atau malam hari. Makasih banyak buat teman-teman yang udah kirim email ke marthasuherman@gmail.com. Nah, kebetulan hari ini saya udah pilih satu buah email, titussobaipa30@gmail.com. Hai Kak, selamat pagi. Sebelumnya mohon maaf saya mengganggu waktunya. Di sini saya mau tanya, Kakak cara setting kamera Nikon D7200, foto pakai softbox pada sore hari, pagi hari, dan malam hari, agar fotonya tajam itu bagaimana Kak? Nah, sebelum masuk ke pembahasan kali ini, saya ingin mengucapkan makasih banyak buat teman-teman sekalian yang selalu support channel ini, yang sudah share bagi teman-teman lainnya sedang belajar fotografi ataupun di industri kreatif. Dan buat teman-teman di sini yang mungkin baru aja ketemu channel ini dan belum subscribe, jangan lupa di-subscribe sekarang karena setiap minggunya saya membahas tentang fotografi dan segala macam tentang industri kreatif. Di sini juga buat teman-teman yang mungkin menanyakan apakah saya ada jasa fotografi, videografi, ataupun social media management, teman-teman bisa langsung kontak ke nomor di bawah ini, nanti akan dibantu oleh administrasi saya. Dan juga buat teman-teman di sini yang menanyakan apakah bisa memanggil saya untuk kebutuhan kampus, perusahaan, ataupun komunitas, teman-teman bisa langsung kontak ke nomor tersebut. Nah, di sini pertanyaannya adalah mengenai memotret pada pagi, siang, dan juga malam hari. Dan kebetulan ada alat tambahannya yaitu menggunakan softbox. Di sini kalau aku lihat ada satu kamera yaitu kamera D7200. Saya kebetulan bukan user dari Nikon D7200. Selama ini yang saya pakai pernah pakai D300. Pernah pakai D850, tapi kebetulan D7200 aku belum pernah pakai. Dulu pernah pakai yang punya temen lagi zamannya masih D7000 banget. Nah, di sini saya disclaimer dulu kalau mungkin teman-teman ada sedikit yang aku nggak paham tentang menu-menu di dalam setiap kamera karena aku nggak punya kameranya. Teman-teman bisa coba cek bagaimana feature-feature di dalam kamera mungkin di websitenya Nikon sendiri gitu ya. Apakah D7200 itu memiliki beberapa feature yang bisa mendukung teman-teman melakukan pemotretan di luar rumah dan menggunakan softbox. Di sini biasanya kita akan membutuhkan yang disebut dengan high speed synchro. Ya, teman-teman bisa cek di link di bawah ini pemotretan menggunakan mixed lighting dan juga menggunakan high speed synchro. Jadi saya akan jelaskan sedikit buat teman-teman sekalian, mudah-mudahan nggak bingung. Kita akan jelaskan dulu pertama dari basic fotografi itu sendiri. Nah, basic fotografi itu sendiri sebenarnya kita memotret dengan menggunakan cahaya ya. Teman-teman tahu pasti kalau di sini kita bukan cuma berhadapan dengan kamera dan juga lensa, tapi di sini kita juga berhadapan dengan cahaya. Dan kualitas dari cahaya itu menjadi satu hal yang sangat penting untuk mendapatkan hasil yang baik. Ya. Di sini ada beberapa jenis cahaya yang teman-teman harus tahu. Ada dua jenis cahaya. Yang pertama adalah natural light. Dan natural light adalah biasa cahaya yang dihasilkan oleh matahari ataupun cahaya-cahaya yang didapatkan dari segala macam yang dari dunia ini. Nah, buat teman-teman di sini, teman-teman harus mengetahui ada dua jenis cahaya. Yang pertama adalah cahaya natural yang dihasilkan oleh alam ini, bisa cahaya matahari atau cahaya bulan ya. Kemudian yang kedua adalah artificial light. Artificial light adalah cahaya-cahaya yang diciptakan oleh manusia. Dan dari sistem kerjanya, artificial light itu juga bisa dibagi menjadi dua jenis lagi. Dua jenis itu adalah, yang pertama adalah continuous light. Jadi cahaya yang secara pendarnya, secara kerjanya itu dia menyala terus. Atau yang kedua adalah strobe atau flashlight. Nah, di sini adalah cahaya, kilatan cahaya yang biasa digunakan dalam studio lighting. Nah, di sini yang mana sih yang lebih baik? Nah, ini kembali ke selera teman-teman sekalian karena ini pasti akan berbeda-beda kesukaannya dan kemudahan dan kesulitannya juga pasti berbeda-beda. Dan di sini kalau aku lihat dari pertanyaannya adalah memotret dengan menggunakan softbox ya. Artinya mungkin ada penggunaan artificial light. Penggunaan artificial light yang dilakukan mix. Ada teknik yang disebut dengan mix lighting. Mix lighting adalah pemotretan dengan menggunakan artificial light dicampur dengan natural light. Natural light itu bisa di pagi hari, siang hari, ataupun di malam hari. Itu terserah kebutuhan teman-teman sekalian.
Ini ada sistem kerja yang teman-teman harus pahami bahwa flashlight atau strobe light itu bersifat membunuh ambience, killing the ambience. Jadi paling gampangnya gini, kalau teman-teman menggunakan sebuah lampu flash ya atau strobe light, ketika lampu itu nyala, dia hanya merekam cahaya yang dihasilkan oleh flashlightnya ini sendiri. Dia tidak merekam semua ambience yang ada di sekitar kita. Jadi dia killing the ambience. Misalkan kalau teman-teman melakukan sebuah photoshoot di ruangan yang terang, kemudian kalian ingin mematikan semua lampu-lampu di sekitar kita gitu ya. Nah, kalau teman-teman melakukan settingan yang normal biasanya photoshoot, ambience di sekitar kita itu tidak akan terekam sama sekali. Ya, kecuali kalau teman-teman di sini melakukan sebuah photoshoot dengan shutter speed yang cukup lama, artinya ketika flashnya sudah nyamber, kemudian shutter speed kamu masih merekam, itu pasti ambience-nya akan masuk juga ke dalam sana. Tapi kalau teman-teman melakukan settingan basic nih, settingan basic di dalam foto studio, misalkan shutter speed 1/125, kemudian dengan f11 ISO 100 misalnya. Nah itu biasanya akan terekam hanya flashnya aja. Jadi jangan khawatir sama sekali di sana. Lalu bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan ambience yang di luar sana dengan flashlightnya? Ada satu fasilitas yang disebut dengan high speed synchro. High speed synchro, kalau teman-teman belum pernah nonton, teman-teman bisa cek di video saya di bawah ini. Ini ada pembahasan tentang apa itu high speed synchro. Nah ini sebenarnya satu buah fasilitas untuk beberapa strobe light, dan juga fasilitasnya biasanya harus didukung oleh kameranya juga. Di sini biasanya high speed synchro itu memungkinkan kita memotret di atas 1/250 detik. Ya, buat teman-teman di sini mungkin pernah ngalamin satu buah photoshoot ketika teman-teman motret, lalu kemudian fotonya belang setengah. Fotonya belang setengah, atasnya hitam, bawahnya putih gitu ya, bawahnya kerekam tapi atasnya itu hitam. Nah itu kadang-kadang teman bingung, kenapa ya ada bisa kejadian kayak gini. Nah itu karena biasanya shutter speed di kamera kamu itu terlalu cepat. Kalau zaman dulu kita memotret dengan sistem mirror, teman-teman itu biasanya pasti ngelihat ada mirrornya nutup, terbuka, tutup ya. Nah, ketika dia terbuka kan dia akan mengambil cahaya ya, kemudian masuk ke dalam sensor, itu akan merekam satu buah gambar dengan sempurna. Tapi kalau misalnya ternyata si shutter speed ini terlalu cepat, akhirnya terjadi belang tadi. Ya, ini akan saya tampilkan ilustrasinya supaya teman-teman lebih kebayang. Dan di sini membutuhkan fasilitas tersebut supaya tidak kejadian lagi. Jadi supaya nggak kejadian ada belang setengah seperti itu. Ya. Nah itu pasti membutuhkan lampu flash khusus yang harus teman-teman gunakan, dan juga settingan dalam kamera juga harus disesuaikan. Nah di sini akan membantu pemotretan pada saat teman-teman ingin memotret pada pagi hari, siang hari, atau malam hari dengan tambahan artificial light atau flashlight tersebut. Mudah-mudahan teman-teman nggak bingung. Nah mungkin teman-teman di sini bertanya-tanya gimana caranya, kan di pagi hari, siang hari, sama malam hari kan beda nih cahayanya. Jadi biasa step pertama itu ketika teman-teman ingin melakukan mix lighting, foto dulu tanpa menggunakan strobe light sama sekali. Ya teman-teman akan mendapatkan satu buah gambar, oh ternyata kalau nggak pakai strobe light jadinya kayak gini. Baru habis itu teman-teman pikirkan bagaimana menambahkan cahaya tersebut. Jadi biasanya kalau high speed synchro sifatnya itu hanya menambahkan, jadi nge-fill aja gitu ya. Jadi misalnya teman-teman mau foto satu orang dengan background seperti saya begini, kemudian depannya saya ini gelap, nggak ada cahayanya. Maka ditambahkan satu buah cahaya, satu buah strobe dengan fasilitas HSS tersebut untuk mengisi bagian wajah saya supaya terlihat terang. Itu biasanya cahaya kecil banget. Nah kecilinnya itu biasa dengan shutter speed, dengan settingan shutter speed yang jadi lebih tinggi. Karena biasanya kalau teman-teman menggunakan lampu studio, teman-teman pasti tahu ya, ada beberapa power misalkan 400 watt, 800 watt. Nah, lampu studio itu biasanya ada power tertentu yang sudah maksimum di sana. Jadi kalau teman-teman misalkan, oh lampu studionya udah paling kecil, tapi kok masih terlalu terang ya? Nah, itu artinya shutter speed kamu yang harus dikurangi. Menguranginya hanya bisa menggunakan fasilitas HSS tersebut. Jadi, itu salah satu solusi. Semoga teman-teman di sini nggak bingung. Dan kemudian kalau teman-teman masih berpikiran, oh kok kayaknya
aku belum ada budget deh buat beli lighting yang ada HSS-nya. Nah, teman-teman bisa menggunakan continuous light seperti saya menggunakan sekarang ini. Belakang saya terang, tapi saya juga pengen wajah saya nggak terjadi backlight, jadi otomatis saya harus menambahkan satu buah lampu di depan saya supaya bagian wajah ini terisi. Jadi bagian yang ada shadow-nya itu terisi dengan cahaya tambahan. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana supaya tajam? Tajam itu ada beberapa cara ya. Yang pasti yang pertama adalah dari kualitas dari lensa itu sendiri ya. Ada beberapa lensa memang secara karakter kurang tajam. Kemudian yang kedua adalah settingan kamera. Settingan kamera itu bisa aja shutter speednya terlalu lambat ya. Dan juga mungkin aja aperture yang terlalu tipis ya. Focal length-nya terlalu tipis sehingga terjadi misfocus gitu ya. Tapi di sini kalau teman-teman ingin membuat sebuah foto yang memang secara karakter tajam, penggunaan strobe light atau flashlight itu otomatis akan memberikan ketajaman jauh lebih ekstra dibandingkan teman-teman tidak menggunakan strobe light. Itu the beauty of having a strobe light ya. Di sini biasanya sharpness akan meningkat kalau teman-teman menggunakan lighting studio. Kemudian juga kontras warna semua akan meningkat. Jadi biasanya itu akan berbeda ketika teman-teman memotret dengan menggunakan artificial light atau tanpa menggunakan artificial light. Teman-teman bisa coba dan juga bisa kirimkan ke saya untuk pembuktian apakah yang saya omongin ini benar atau enggak ya. Jadi itu pengalaman yang bisa saya jalankan. Menggunakan strobe light itu otomatis akan meningkatkan sharpness-nya. Tapi kalau misalkan teman-teman bilang, ternyata kok masih nggak tajam ya. Coba cari faktor-faktor penyebab lainnya. Yang pasti teman-teman harus cek dulu dari triangle exposure-nya. Dari settingan paling dasar tentang triangle exposure. Buat teman-teman di sini yang masih bingung, cek di video saya di bawah ini pembahasan tentang triangle exposure. Dan juga cek video saya mengenai ketajaman sebuah foto itu dan apa penyebabnya sehingga sebuah foto itu tidak tajam. Karena di sini biasanya kalau teman-teman bisa menelusur satu persatu permasalahannya, otomatis teman-teman akan tahu masalahnya itu ada di mana. Nah, semoga penjelasan saya kali ini mengenai softbox dan juga pemotretan dengan menggunakan teknik mix lighting bisa menjelaskan dan juga mencerahkan pengetahuan teman-teman sekalian. Dan buat teman-teman yang mungkin masih bingung, bisa tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan apa sih yang dimaksud dan masih belum nangkep gitu ya. Silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Dan juga buat teman-teman yang mungkin ingin bertanya tentang hal-hal lainnya atau request pembahasan lainnya, bisa tulis di kolom komentar. Atau silahkan email ke martasuherman@gmail.com kalau teman-teman ingin foto teman-teman dibedah di video saya berikutnya. So, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share.